saat proses akreditasi itu campur aduk tuh. Kenangan itu kita sampai menginap di klinik. Jadi itu semakin tertantang kita untuk melaksanakan akreditasi. Siang, terima kasih sudah menempatkan waktu untuk berbicara pada kita hari ini, Dok. Ya, Gimana sama-sama. kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi akreditasi klinik itu merupakan suatu standar yang disusun oleh Kementerian Kesehatan ini agar supaya klinik itu bisa mengikuti sistem manajemen yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, baik mengenai mutu layanan maupun juga tentang keselamatan pasien. Dan kenapa harus akreditasi? Karena memang di dalam Permenkes 34 tahun 2022 itu memang disebutkan bahwa setiap Fasiankes wajib melakukan akreditasi. Jadi Fasiankes itu baik klinik, puskesmas, lab klinik maupun praktek mandiri dokter maupun dokter gigi itu harus menerapkan akreditasi. Jadi standar kita itu sama. Jadi memang awal kita implementasi akreditasi itu pertama adalah kita melakukan penggalangan komitmen. Kemudian juga kita mengundang Dinas Kesehatan, kita mengundang puskesmas bahwa kami dari klinik Bio Farma beserta seluruh personil ini komit untuk menerapkan akreditasi klinik. Setelah itu kita membentuk tim untuk implementasi akreditasi. Jadi pada awal-awal karena memang sesuai dengan Permenkes bahwa dalam implementasi akreditasi klinik itu ada 3 bab Ada bab mengenai tata kelola klinik, kemudian ada bab mengenai peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dan juga mengenai penyelenggaraan kesehatan perorangan. Tantangan-tantangan itu tentu banyak yang dihadapi sebelum melaksanakan akreditasi. Yang pertama, memang klinik Bio Farma belum pernah terakreditasi. Jadi memang klinik itu baru sebagian kecil yang melaksanakan akreditasi. Kalau rumah sakit dan puskesmas mungkin udah banyak. Jadi kita berusaha untuk mencari tahu apa sih akreditasi gitu ya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita sedikitlah memahami akreditasi itu apa. Terus yang kedua, karena klinik Bio Farma itu perizinannya udah mau habis ya. Jadi ada kerjasama antara Dinkes sama BPJS. Kalau mau memperpanjang klinik itu harus sudah terakreditasi, apalagi klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi itu semakin tertantang kita untuk melaksanakan akreditasi gitu. Ya, memang untuk akreditasi klinik ini prosesnya tidak mudah ya. Jadi kami membutuhkan effort atau waktu dan keluasan tenaga, kemudian keinginan yang kuat dari masing-masing personil. Bagaimana caranya nih agar kita tim di klinik ini bisa bekerja sama dalam tim yang sama, satu tujuan ya. Jadi tantangan ini kita lebih ke arah persiapan dari personil masing-masing. Kenapa? Karena di klinik ini kan kita ada layanan. Kita bekerja dari Senin sampai Jumat. Sabtu juga kita bekerja. Untuk mempersiapkan akreditasi ini harus ada orang yang fokus, tetapi layanan tetap berjalan. Oleh karena itu, kami membagi tim menjadi 3 tim. Jadi ada tim bab 1 itu diwakili oleh 1 orang yang fokus untuk membahas bab 1. Kemudian ada tim bab 2, ada 1 orang fokus untuk membahas bab 2. Kemudian terakhir ada tim bab 3, ada 1 orang yang fokus. Kemudian di sore hari setelah layanan selesai, baru personil yang lain itu bergabung
untuk menyelesaikan PIC atau beban yang dibebankan kepada masing-masing personel tersebut. Oleh karena itu, tantangan ini alhamdulillah dapat kita lalui berkat kerjasama tim yang baik, kemudian komitmen dari tiap-tiap personil agar akreditasi ini dapat berjalan lancar. Alhamdulillah, tantangan ini kita dapat lalui. Jadi, layanan berjalan, persiapan akreditasi tetap berjalan. Kita tahu ya bahwa dalam proses akreditasi itu banyak hal yang harus kita persiapkan ya, selain dokumen, kemudian bukti implementasi ya, kemudian juga nanti pada saat survei juga dilakukan observasi, dilakukan wawancara, sehingga kita tidak hanya dokumen saja yang disiapkan, tapi semua hal harus kita persiapkan. Ada pendampingan juga kita untuk kolaborasinya dari puskesmas juga, kan kita di bawah kerja puskesmas suka jadi kita memang bertanya juga dia gimana sih gitu, pengalaman yang sudah diakreditasi termasuk ke klinik yang sudah diakreditasi, kita bertanya, kita saling mengingatkan gitu. Jadi memang untuk kolaborasi ini kami sangat berbeda mungkin ya dengan klinik di luar. Karena klinik Bio Farma ini kan bagian dari perusahaan. Jadi kami ini banyak berkolaborasi dengan internal di Bio Farma. Artinya kita selama ini ada hubungan yang intens dengan bagian lain dalam persiapan akreditasi ini. Contohnya, kami berkolaborasi dengan bagian teknik untuk melengkapi persyaratan sarana. Jadi kita membuat ruangan tunggu klinik agar semaksimal mungkin pasien merasa nyaman. Kemudian untuk pasien-pasien yang prioritas atau pasien berkebutuhan khusus, kita koordinasi dengan bagian teknik untuk dibuatkan ruang tunggu tersendiri, kursi tersendiri. Itu contoh dengan teknik. Ya, harusnya iya ya, karena memang akreditasi paripurna itu merupakan pengakuan dari dalam hal ini Kementerian Kesehatan ya, dari lembaga penyelenggara akreditasi. Jadi memang klinik kita dilakukan survei. Jadi survei itu untuk melihat ya, untuk memotret bagaimana implementasi dari akreditasi klinik. Ini alhamdulillah kita mendapatkan akreditasi paripurna, berarti kita mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dalam ini Kementerian Kesehatan, bahwa kita sudah menerapkan standar-standar yang dipersyaratkan di dalam akreditasi. Ya tentu ini berdampak ya kepada masyarakat. Artinya tentu kita berharap pasien atau masyarakat yang berobat ke klinik kita ya tentu merasa nyaman, merasa aman, merasa terlindungi, seperti itu ya. Ya, memang kita komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, baik fasilitas, kita terus coba perbaiki, kita terus berbenah. Kemudian dari aspek ini juga penambahan layanan ya, kita rencana ke depan, memang saat ini kita dokter gigi masih kerjasama, kita ke depan rencananya akan menambah layanan dokter gigi ya, agar semakin banyak lagi kita bisa tangani ya, tidak hanya pemeriksaan dokter, tidak hanya pemeriksaan lab atau radiologi, tapi juga dokter gigi juga nanti ke depan kita akan tambahkan, kita akan kembangkan. Kita sebagai layanan primer, sebagai layanan tingkat pertama yang pertama kali kontak dengan pasien, tentu terus meningkatkan layanan kita ya. Kita memang terus berupaya untuk mengembangkan program-program preventif, program-program promotif ya, berharap dengan edukasi ke pasien ini tentu harapan kita bisa meningkatkan kesadaran pasien tentang kesehatan, dan juga kita berharap
berharap mengurangi angka kesakitan yang berkunjung ke kita gitu ya. Jadi memang kita rutin ya, setiap bulan kita ada agenda promosi kesehatan ya. Jadi memang semakin kuat layanan primer kita, artinya fasilitas kesehatan tingkat pertama kita semakin kuat, semakin bagus, semakin masyarakat percaya, tentu semakin banyak masalah kesehatan bisa kita atasi di klinik. Jadi tidak perlu lagi rujukan ke spesialis atau rujukan ke rumah sakit, karena memang kalau di klinik kita udah cukup baik, insya Allah semua bisa ditangani di klinik kita. Gitu. Ya, jadi memang betul ya, artinya apalagi ini baru pertama kali ya kita melaksanakan akreditasi, tentu hal yang baru buat kita, dan ini pengalaman pertama juga buat kita. Ya memang seberat apapun ya yang ada di depan kita, ya kita berusaha enjoy aja gitu. Kita nikmatin setiap proses, ya kita happy, ya sederhana sih sebenarnya, dengan komunikasi yang baik, dengan koordinasi yang baik. Jadi momen kegembiraan tuh memang saat proses akreditasi ya. Saat proses akreditasi itu campur aduk tuh antara menegangkan dan juga menyenangkan ya. Menegangkan ketika kita akan memulai akreditasi, semuanya tegang gitu kan. Ya kita coba berbagi peran hal-hal yang terkait dengan sistem manajemen dan kebijakan itu saya yang akan mengelola dari menjelaskan kepada auditor ya atau surveyor ya. Dan untuk teknis-teknis ya kita bagi-bagi ke teman-teman sesuai dengan PIC-nya masing-masing. Pertama, kita kalau misalnya udah menyelesaikan dokumen, terus sedikit lagi terus mengupload dokumen itu ke dalam aplikasi yang memang jadi terakhir gitu. Jadi untuk persyaratan kita di surveyor di akreditasi itu memasukkan dokumen ke aplikasi yang ada di aplikasi Dinkes gitu. Jadi itu yang kegembiraan kita itu udah mengupload semuanya, terus kegembiraan tersendiri. Kami kenangan itu kita sampai menginap di klinik, Mas. Jadi kami menginap di klinik ada 2 hari berturut-turut kita menginap. Kenapa? Karena waktu yang dibutuhkan di hari kerja tidak cukup. Kita kerjakan sampai larut malam, kemudian bagi perempuan itu pulang, dan untuk laki-lakinya kita menginap. Kenapa? Karena besok paginya kita harus update dan laporkan di aplikasi online tersebut. Itu untuk kenangannya ya. Jadi kita sampai menginap seperti itu. Ya tentu proses dari tahapan proses implementasi akreditasi harus kita lakukan ya. Yang pertama tentu penggalangan komitmen, karena tanpa komitmen dari semua, dari dokter, dari perawat, dari semua tenaga medis itu nggak mungkin kita bisa implementasi, karena memang proses akreditasi ini banyak sekali elemen penilaian ya, sehingga banyak hal yang harus kita penuhi. Nah kemudian selain penggalangan komitmen juga tentu kita perlu membentuk winning team ya. Kalau buat saya winning team ya, dari personel yang ada ya, kita bentuk tim ya supaya implementasi akreditasi ini bisa terdistribusi rata gitu ya, antara bab 1, bab 2, bab 3 itu bisa seimbang. Untuk Biotizen ya, jadi sekarang memang pemerintah sudah membuat Permenkes tentang akreditasi, dan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan di setiap klinik atau Fasiankes. Jadi Biotizen nggak usah khawatir, silakan datang ke klinik-klinik yang menjadi jejaring provider dari fasilitas kesehatan milik pemerintah, karena memang semua Fasiankes saya optimis semuanya akan melakukan akreditasi, dan ke depan layanan kesehatan kita akan semakin lebih baik. Gitu.
para biotizen, alhamdulillah klinik Bio Farma itu sudah mendapat pengakuan dari Kemenkes dan mendapatkan hasil yang paripurna. Alhamdulillah kita akan selalu meningkatkan mutu pelayanan yang terbaik dan meningkatkan keselamatan untuk pasien. Pesan dari kami, apabila ada klinik yang ingin mengikuti proses akreditasi klinik ini, kami harap klinik tersebut, timnya atau personil dapat bekerja sama dengan tim yang solid, bekerja sama secara baik, kemudian harus ada yang menjadi leadernya dalam menyusun setiap babnya tersebut. Karena apa? Karena dengan adanya leader tersebut, maka proses akreditasi akan berjalan dengan lancar. Klinik Pratama Bio Farma Paripurna.